Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Demuni dan rekan saya Fadila. Kami akan mempresentasikan tentang integritas dan aktualisasi agen perubahan komunitas orang dewasa. Baik, pertanyaan pertama ialah bentuk peningkatan yang diharapkan terhadap komunitas orang dewasa tersebut. Baik, inilah jawaban kami. Pertama, mereka mampu melakukan tindakan kolektif berupa pengembangan diri sehingga potensi yang ada di dalam diri tidak sia-sia. Karena jika mampu mengembangkan potensi yang sudah ada di dalam diri bentuk keterampilan, maka kita mampu memperdayakan diri sendiri dan mampu bersaing di dunia kerja. Kedua, kesejahteraan masyarakat kalau bawah dapat tercapai dengan baik dan lebih memahami diri dan menjalani kehidupan. Pertanyaan kedua, tetapkan 3 permasalahan inti yang berpeluang dapat ditangani. Urgensi permasalahan tersebut untuk ditangani, peluang untuk ditangani dan dampak negatif bila tidak segera ditangani. 3 permasalahan inti yang kami angkat yaitu pertama, pendidikan. Pendidikan yang tidak layak membuat mereka mengalami ketidakberdayaan dalam bersaing di dunia kerja. Salah satu penyebabnya adalah masalah keaksaraan yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan yang didapat. Padahal salah satu syarat untuk bekerja adalah dapat membaca dan menulis. Urgensinya tidak layak, pendidikan yang tidak layak, serta sarana dan prasarana pendidikan yang tidak mendukung. Peluang untuk ditangani yakni dengan membuat sekolah non-formal gratis sebagai orang dewasa yang buta aksara. Dampak negatif jika tidak segera ditangani yaitu akan membuat orang-orang semakin bodoh dan tidak berdaya serta mengalami keterpurukan yang terus-menerus. Permasalahan yang kedua yakni kewirausahaan. Banyaknya warga yang menganggur dikarenakan kurangnya skill yang dimiliki membuat para komunitas OD tidak mampu bersaing di dunia kerja. Dan kurangnya skill yang mereka punya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang menyebabkan kemiskinan terus-menerus. Urgensinya, kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh para komunitas orang dewasa dibarengi dengan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Peluang untuk ditangani dengan memberikan pelatihan keterampilan dan dampak negatif bila tidak segera ditangani, maka para komunitas OD akan menjadi semakin malas dan kebutuhan keluarganya akan merasa kurang terus-menerus. Baik, yang ketiga ialah kesehatan. Sarana kesehatan yang kurang memadai bagi para warga yang kurang mampu dikarenakan fasilitas kesehatan yang kurang memadai di lingkungan mereka. Mereka juga kurang memadai kesehatan yang minim dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak layak. Urgensinya ialah kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang kurang layak dibarengi dengan kesehatan yang memadai. Peluangnya adalah dengan membuat tempat seperti apotik terbuka, mendatangkan orang yang ahli di bidangnya sebagai relawan. Dampak negatifnya ialah semakin banyak komunitas orang dewasa maupun orang-orang di berbagai kalangan yang terpuruk kesehatannya dan terancam nyawanya bila tak disegera ditangani. Yang ketiga ialah mengapa masalah tersebut terjadi, siapa yang menyebabkannya, kondisi apa yang menegaskan terjadinya perubahan tersebut. Baiklah, ketiga masalah tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya ketidakberdayaan dari masing-masing aktor untuk berubah karena tidak adanya kesadaran yang timbul dalam diri mereka masing-masing. Kondisi yang menegaskan terjadinya perubahan tersebut adalah faktor pendidikan yang kurang layak, faktor rendahnya ekonomi dan kesehatan yang kurang memadai. Pertanyaan nomor 4. Siapakah sasaran utama dari penanganan permasalahan tersebut? Sasaran utamanya tentunya pada komunitas OD yang kurang berdaya dalam hal pendidikan, seperti khususnya orang yang buta aksara. Dalam kewirausahaan, yakni pengangguran yang kurang keterampilan, dan dalam bidang kesehatan, seperti masyarakat di daerah terpencil yang kurang sarana dan prasarananya dalam kesehatan. Baik. Yang kelima adalah alternatif upaya dalam menjangkau sasaran utama.
Alternatif yang akan kami lakukan diantaranya membuat mereka sadar dan tertarik mengikuti segala rangkaian tindakan kolektif yang kami buat agar mereka bisa berdaya dan berubah ke arah yang lebih baik, yakni dengan cara mengajak mereka perlahan-lahan membuat penyuluhan akan pentingnya untuk berubah. Yang keenam, langkah-langkah aktivitas apa yang dibutuhkan untuk membawa sasaran utama kepada perubahan yang diharapkan. Langkah-langkah pertama yang akan kami lakukan, yang pertama yaitu menjangkau para sasaran utama agar mereka mau melakukan perubahan yang kita buat. Lalu jika mereka sudah tertarik untuk mengikuti segala rangkaian yang sudah kita susun, kita sebagai agen perubahan mengarahkan mereka bagaimana cara yang dibutuhkan untuk berubah. Lalu, kita membimbing dan memantau kegiatan mereka dalam melakukan perubahan yang bersangkutan dengan masalah mereka masing-masing. Jika segala upaya sudah dilakukan, maka kita sebagai agen perubahan mengadakan evaluasi untuk mengetahui apa usaha yang kurang atau belum dilakukan bagi terciptanya perubahan yang mereka harapkan. Ya, selanjutnya tambahannya adalah menantang diri sendiri. Banyak orang yang senang jika diberi pekerjaan yang mudah. Padahal itu berbahaya sebab bukannya bertambah kapasitas diri mereka, melainkan semakin berkurang. Sebaliknya, kita mesti memastikan bahwa diri kita selalu dikondisikan menangani pekerjaan-pekerjaan sulit, agar semakin hari keterampilan kita semakin meningkat dan kualitas diri kita semakin tinggi. Selanjutnya, lakukan semua dengan konsisten. Kita tidak bisa berhenti untuk berkembang, sebab berhenti adalah awal dari sebuah kemunduran. Jika kita bisa memastikan untuk terus bertumbuh tanpa henti, maka kita akan terhindar dari kemunduran dan akan terus meningkatnya kapasitas dalam diri kita. Selanjutnya, apa dampak yang dapat diukur dari setiap langkah-langkah aktivitas tersebut? Dampak yang dapat diukur diantaranya sasaran utama dapat lebih menyadari kebutuhan mereka untuk harus berubah ke arah yang lebih baik. Selain menyadari mereka akan lebih ingin melakukan berbagai upaya lain untuk dapat berubah, akhirnya dapat menjadi seorang agen perubahan. Pertanyaan ke-8, manfaat apa yang diraih secara berkelanjutan yang dirasakan oleh sasaran utama? Manfaat yang dapat mereka dapatkan, yakni kualitas hidup mereka akan menjadi lebih baik ke depannya secara berkelanjutan, serta mereka bisa menjadi seseorang agen perubahan bagi orang lain yang akan sangat bermanfaat untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi kesimpulannya, kita sebagai agen perubahan harus mempunyai kesadaran dan kepedulian lebih terhadap lingkungan sekitar untuk dapat memberdayakan mereka agar komunitas orang dewasa kehidupan mereka lebih terjamin dan berubah ke arah yang lebih baik ke depannya, baik di bidang pendidikan, pekerjaan maupun kesehatan dan bidang lainnya. Demikian presentasi dari kita berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.